Di antara semua sinode itu ada dua yang paling banyak sekolah Alkitabnya, sinode GPDI dan HKBP. Itu paling banyak sekolah Alkitab. Kawan saya cuma tanya, kalau di GPI ada berapa? Oh, dihitung semua se-Indonesia, kecuali Petamburan. Waktu itu 15-an itu GPI. GPDI paling banyak. Nah bayangkan, rata-rata saja kalau 500 sinode itu punya 2 sekolah Alkitab saja, ada 1000 pabrik pendeta di Indonesia. Nah saya pernah ngitung, misalnya tingkat terakhir di semua sekolah Alkitab itu, mahasiswa tingkat terakhirnya berjumlah 10 orang saja, maka setahun Indonesia mencetak berapa pendeta? 10.000. Betul enggak? 1000 kali 10. Pertanyaannya, kemana semua ini orang-orang? Mengapa Injil tetap tidak laku? Maka itu pulang dari kebaktian ini. Ayo, ayat ini kita genapi. Amin. Buat Yesus bisa dilihat, didengar, disaksikan, dan diraba dengan tangan. Bisa bayangkan kalau ini terjadi dalam hidup kita, saudara? Bisa bayangkan. Di kantor, di kampus, di pasar, di mikrolet, di bis kota, di KRL, di busway, di mana saja. Begitu ada orang Kristen, mereka akan melihat, menyaksikan, mendengar, dan meraba firman hidup itu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, siapa dia? Yesus. Telah apa? Garis bawah ini luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya stop, nggak lanjutkan. Keluarkan 2 kata penting, menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Jelas Yohanes 1 bicara tentang Yesus Tuhan kita, itu jelas. Tapi setelah Yesus Tuhan kita naik ke surga, saudara, percaya enggak? Yang dimaksud di ayat 14 ini siapa? Ayo jawab, saudara ragu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa lagi yang dimaksud Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita? Siapa itu? Kita, betul. Pertanyaannya, nggak usah jauh-jauh. Maaf ya, saudara jangan marah kalau saya katakan kalimat ini. Ternyata 90 sekian persen orang Kristen itu jago kandang. Nggak enak kata ini, tapi itu fakta. Betul tidak? Kenapa kita ngaku betul? Ya karena memang jago kandang. Kalau di kandang sendiri, wah lompat, teriak, wah sudahlah, hebat. Setan kayak mau dimakan saja. Begitu kita keluar gereja, kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa sedihnya kehebatan kita dalam gereja nggak kelihatan di luar gereja. Pak Gembala, saya kagum baca renungan warta jemaat. Ada PPA ya untuk anak-anak sekitar sini. Pusat pengembangan anak. Kita tadi semuanya turun. Bagi semua anak-anak kami tadi cukup bingung parkir di mana. Daerah pasar begitu. Saudara, nyatakan firman ke antara mereka itu. Nyatakan firman ke antara mereka. Supaya mereka itu bisa mendengar, melihat, menyaksikan, dan meraba firman. Bagian terakhir. Bagaimana firman itu bisa jadi manusia dan diam di antara manusia juga? Kita harus tahu caranya bagaimana. Gampang ternyata caranya. Lukas 2 ayat 19, inilah cara firman itu jadi manusia dan dia tinggal di antara manusia juga. Jadi seharusnya di semua kota, semua desa, semua tempat di Indonesia dan di dunia ini, saudara, maka harus ada begini. Ada firman naik bajai, firman naik mikrolet,
firman jalan kaki, firman makan di warteg, firman di mall, firman di City. Ngerti maksudnya itu? Siapa firman itu? Kita yang dikenal oleh orang. Harusnya begitu. Ada firman di kampus, ada firman di pasar, ada firman di pinggir sungai, ada firman di mana-mana. Harusnya begitu. Sehingga mereka bisa melihat, menyaksikan, mendengar, dan merabahnya. Lukas 2:19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Artinya bukan begini. Kalau saudara ketemu orang bicara keluar ayat, garo-garo keluar ayat, tuh orang malah takut nanti kalau begitu. Bukan itu. Artinya orang melihat kita beda dengan yang lain. Oke, kenapa saya ditunjukkan Roh Kudus ayat ini supaya firman itu jadi manusia? Saudara, Maria adalah satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil membuat firman jadi manusia. Yesus lahir lewat dia. Betul? Nah, begini idenya. Berapa puluh tahun yang lalu saya lupa. Saya tuh tanya gini pada Papa di surga. Papa, pasti Papa punya persyaratan, punya kriteria. Kenapa Papa pilih Maria? Saudara bisa bayangkan kalau Papa di surga tidak langsung tunjuk Maria, betapa capeknya Gabriel keliling kampung cari gadis. Ngerti maksudnya? Apa itu? Siapa zaman itu gadis gak nikah mau hamil? Gadis goblok itu. Karena hukum yang berlaku zaman itu apa? Mati tanpa diadili. Bayangkan apa yang Papa lihat tentang Maria, sehingga dari surga Gabriel langsung datang ke Maria, nggak perlu keliling. Dan begitu Gabriel datang kepada Maria di Lukas 1, saudara baca nanti, dia terangkan, maksud kedatanganku Maria, karena Tuhan akan menyatakan dirinya lewat kamu akan mengandung anakmu laki-laki. Dan begini, jelasin semuanya. Lalu Maria jawab begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum menikah. Memang sudah punya tunangan. Pertanyaan Maria itu bukan membantah. Justru dia ingin tahu. Aku siap. Saya masih ingat saudara, salah satu cara kalau Roh Kudus mengajar saya merenungkan firman, saya itu kagum. Roh Kudus membawa saya jadi pelakunya. Maka itu kalau saudara pernah dengar saya ngajar soal Yusuf, bisa begitu hidup karena saya dibawa jadi seperti Yusuf. Kalau saya ngajar tentang Samuel, saya kagum tentang Paulus. Wah, luar biasa tentang Petrus. Maka itu saya nggak akan pernah memberi nama anak laki Petrus. Itu nama jelek sekali. Yang saya punya terlanjur nggak apa-apa, terusin aja. Ganti nama mahal juga nih sekarang. Petrus, jadi saya dibawa. Nah, kali itu saya dibawa oleh Roh Kudus kalau saya jadi Maria. Saya taat, betul. Tuhan tahu hati saya. Disuruh apa saja saya mau. Tiba-tiba saya kaget. Kalau Maria itu saya, atau saya itu jadi seperti Maria, ternyata saudara saya minta 2 syarat kepada Bapa di surga. Saya mau hamil, Tuhan. Tapi syaratnya 2. 1, beritahukan Yusuf bahwa itu nggak main-main. Dan itu Papa buat bukan? Yusuf diberitahu. Tapi yang kedua ini, ya nggak mungkin. Saya mau hamil tapi perut nggak mau besar. Nah itu kalau Marianya saya. Nah coba saudara jadi Maria. Kalau saudara Maria kira-kira syaratnya apa? Bayangkan ini kan bahaya sekali. Saya tanya, pasti di Alkitab ada satu ayat yang menjelaskan mengapa Papa pilih Maria. Apa kriteria? Ternyata Lukas 2:19. Maria itu punya hobi untuk menyimpan semua firman dalam hatinya. Dia itu kalau dapat firman gak bantah, dia simpan dalam hati dan merenungkan. Simpan dalam hati, merenungkan. Ayo kita lihat sisi jeleknya. Saudara, kapan bagaimana seseorang itu bisa benci betul pada seseorang? Maka itu kenapa firman tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan.